hari Sabtu yang begitu menyenangkan, weekend untuk para pekerja dan para kantoran. Gimana? Sehat? Mau jalan-jalan, mau kreasi sama keluarga. Ya mumpung weekend lah. Senangkanlah keluargamu. Pokoknya me time lah sama keluarga, me time lah sama family. Selamat datang dan kembali lagi di channelku ya, yang ya aur-auran ini, yang isinya nggak tahu mau kemana. Dan kali ini aku nggak ingin membahas soal kripto ataupun saham dulu, karena ini waktunya untuk liburan weekend. Kita isi dengan sebuah ya apa yang viral di dunia maya ya, akan aku komentari, akan aku reaction. Yang pertama masalah ini, ada kami di sini pasti banyak ya para penontonku yang menggunakan pinjaman online, ya kan? Sebenarnya nggak begitu saya masalahin sih kalau kalian itu menggunakan pinjaman online. Saya pun juga dulu pernah menggunakan pinjaman online. Ya mau gimana lagi, kan namanya juga kepepet. Ini ada sebuah kasus yang mungkin besar ya, mungkin kok nyampe segininya gitu loh. Ya intinya gini, kalaupun kalian itu diteror oleh debt collector, ujung-ujungnya kan cuma ya disuruh bayar sih. Lebih tepatnya masuk misal di peradilan, kalian itu cuma masuk sebagai perdata, ya tetap disuruh bayar kan. Ya kalau nggak bisa bayar mau gimana lagi kan, ya toh. Nah usaha kita ya memang bekerja mencari uang untuk membayarnya. Tapi kalaupun kalian dipecat, ya mau gimana lagi kan, nggak punya uang. Yang namanya nggak punya uang ya akhirnya pinjam, bukan? Logiknya kan seperti itu. Kalau debt collector menanyakan, lah kamu ini punya hutang, wajib dong bayar. Ya wajib bayar, tapi kapannya kan kita nggak bisa prediksi. Jadi ya kita akan membayar, tapi kan nggak tahu kapan sampai kita punya uang kan. Tuh, jadi setinggi-tingginya itu nggak bakal yang namanya kalian itu dibunuh oleh para debt collector itu aja. Kalau ada kasus ini kan otomatis masuknya pidana. Jadi kalau kalian nggak bisa bayar pinjol, ya udah bilang aja, bilang ke debt collector atau bilang ke si penyedia pinjaman online ini bahwa kalian ini nggak punya uang dan nggak bisa bayar dulu. Nanti kalau punya uang baru bisa dibayar. Kalau tanya kapan lagi, ya udah gini aja, aku kasih kerjaan mungkin di akademi, nanti hutang saya atau gaji saya dipotong hutang saya. Simple kan? Nasabah atau misal saya yang sebagai peminjam dapat pekerjaan dan penghasilan, ada kami dapat yang namanya pembayaran angsuran dari si nasabah. Simple kan? Ini jadi pertanyaan besar, kenapa sampai bunuh diri? Bagaimana cara menghindari debt collector ya? Bagaimana cara nggak ditagih ataupun ya kalian nggak dikejar-kejar oleh pinjol ya? Gini, intinya satu, mau dia nyebar data kalian ke orang-orang terdekat kalian ataupun ke orang-orang yang mungkin Anda kenal, oke, itu masuknya pidana karena penyalahgunaan data pribadi. Pencemaran nama baik kalian sudah dapat. Misal kalau kalian mengasuskan hal ini, ya setidaknya kalian akan mendapatkan ganti rugi sekitar ya 1 M ke atas lah, bisa lah untuk nutup pinjol ini, ya kan? Beres. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian diancam, silahkan, nggak apa-apa, diancam apapun silahkan. Setinggi-tingginya ancaman adalah kalian akan dibunuh. Udah itu aja kan. Paling penyebaran data pribadi dan lain-lain ya kena pidana tadi ya. Dan apalagi ancamannya didatangin, oke silakan datang, ngobrol, silakan ngobrol. Intinya bunuhlah rasa malumu kalau emang benar-benar kalian itu nggak punya uang dan nggak bisa
membayar pinjaman online. Itu aja, jangan sampai kayak gini, bunuh diri. Nah, kemudian kita masuk ke kelakuan anak DPR. Kelakuan anak DPR bunuh pacar nih. Bukan mengeneralisir tentang sebuah kasus ya, bukan mengeneralisir sebuah kasus, tapi kok kebanyakan anak yang punya wewenang itu kok kayak semena-mena gitu loh. Toh juga kita itu sama-sama bawahan dari sang penguasa tunggal ya, Tuhan ya. Kok berani-beraninya gitu loh. Oke, wanita yang diduga dibunuh anak anggota DPR sudah belasan tahun tak pulang. Udah belasan tahun tak pulang ke rumah. Bayangin nih, sudah belasan tahun tak pulang ke rumah. Di sini Sera Afrianti alias Andini 27 tahun. Wah, kita sama ya umurnya ya, 27 tahun ya. Yang diduga dibunuh oleh anak anggota DPR RI dari fraksi PKB. Padahal fraksinya PKB loh. Ini kan kalau dilihat kan Islam banget ya, dan membunuh orang itu seperti membunuh ratusan atau seluruh dunia ya. Kok bisa si wanita ini tidak pulang ke kampungnya yang ada di Sukabumi, Jawa Barat sana? Masuk nih kayaknya, masuk pembunuhan berencana. Mungkin masuk nih, bisa lah untuk dihukum mati. Biar ada efek jerah gitu loh kepada anak-anak penguasa gitu, kalau menganiaya orang atau menyemena-menakan wewenang dari bapaknya, itu hukumannya mati gitu loh ya. Kayak koruptor lah, kasus-kasus koruptor, orang-orang yang mungkin bersalah ya setidaknya hukumannya seperti itulah. Namun entah apa penyebabnya, sang pacar yang informasinya anak seorang DPR RI ini tega menganiaya Dini hingga tewas dengan cara yang brutal. Pacarnya mungkin dibawa kabur selama belasan tahun sampai nggak pulang ke rumah, tiba-tiba meninggal dunia dengan cara dilindas pakai mobil. Anjing, jiwa psikopatku keluar, bangsat. Namun yang saya tahu, Dini tidak pulang ke kampung halaman selama berbelasan tahun yang pun, dan tiba-tiba ada kabar kondisinya meninggal karena dibunuh oleh anak DPR dengan cara dilindas. Ini psikopatnya terlalu tinggi ya, mungkin karena terlalu banyak nonton drama Korea yang psikopat itu ya, mungkin film Netflix School. Gini, kasus Eskul ya, kasus Mirna tahun berapa ini? Ini baru 2016 ya, tak kirain 2012an, ternyata 2016. Nah, soal kasus Mirna ini bagaimana pendapatku? Ya, menurutku ya namanya hukum ya udah selesai di pengadilan di dunia kan. Nggak tahu kan pengadilan di akhirat, cuma ya kita mengikuti, kita menghormati keputusan hakim. Kalaupun memang ada yang janggal dari masalah ini ya langsung saja ajukan banding ke MA, mungkin Mahkamah Agung. Aku nggak begitu paham mengenai kasus ataupun masalah hukum ya, nggak begitu paham, karena oleh sebab itulah aku kalau masalah hukum dan lain-lain itu pasti berkonsultasi dengan salah satu temanku yang dia itu sendiri adalah seorang pengacara. Jadi ya aku nggak begitu mau mempermasalahkan di mata hukumnya kayak gimana gitu. Tapi dari beberapa video yang aku cari di YouTube tentang masalah ini, seperti di miliknya Deddy Corbuzier ini, kalian bisa lihat sendiri, ini sempat diedit di menit ya sekitar 5 menit, berapalah 2 menit hilang di video ini, dan aku sudah melihatnya ketika ada kabar bahwa si Mirna ini mati diracun tanpa tanpa adanya otopsi. Si mungkin
yang dianggap sebagai ayahnya ini itu entah ayahnya atau apa, aku lupa di menit ini, itu mengatakan bahwa si Jessica lah yang langsung membunuhnya. Di dalam mungkin seingatku yang hilang dari cuplikan di YouTube-nya Om Deddy ini, itu kalau nggak salah si salah satu kepolisian mengatakan kepada mungkin ayahnya bahwa si Mirna ini telah diracun oleh Jessica tanpa adanya autopsi dan langsung memutuskan tanpa adanya penyidikan lebih lanjut lah. Kemudian barulah diselidiki, namun ternyata Mirna ini nggak bisa diotopsi. Ya begitulah kasusnya. Banyak banget kejanggalan yang aku tonton di sini. Aku nggak melihat secara langsung filmnya karena aku nggak punya paketan untuk beli Netflix premium. Saya nggak punya uang buat membelinya, dan juga kayaknya kok buang uang kalau cuma beli untuk satu kali nonton film aja. Kan bodoh juga kalau mau membeli sesuatu hanya digunakan untuk satu kali. Well, katanya film ini tuh nggak ada biaya produksi, dalam artian tidak dibayar si orang-orang yang diwawancara di sini, karena ini murni sebagai jurnalistik, sebagai dokumentasi jurnalistik lah. Jadi emang bener-bener nggak ada orang-orang ini disogok itu katanya, tapi nggak tahu di belakangnya kayak gimana kan, siapa yang tahu, hanya Tuhan dan dia yang tahu. Intinya di eskul ini aku nggak begitu mau banyak berpendapat karena saya bukan ahli hukum dan bukan juga mengerti tentang hukum. Tapi kalau dari beberapa video ini ya mungkin bisa dikaji ulang, seperti di luar negeri lah, yang kasus pembunuhan ternyata bukan dia yang pembunuhnya, udah bertahun-tahun baru ketahuan bahwa si orang ini yang di penjara itu tidak bersalah, dan ada orang lain yang masuk mengaku dirinya yang bersalah. Di luar negeri ya, kalau di Indonesia sendiri entah, mungkin bisalah mencoba mengkaji ulang lah kasus seperti ini ya. Jessica Wongso ini dan Mirna Salihin itu dikaji ulang. Yuk sama-sama kita dampingi kasus ini bersama para netizen di seluruh dunia yang sudah kemakan akan film Netflix yang berjudul Ice. Saya ingin liburan ke Bali.